Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra sebagai moderator dan rekan-rekan saya Abdal Angkat dan Gusti. Di sini kami akan menjelaskan tentang perorganisasian dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan prinsip dasar organisasi? Yang kedua, apa saja struktur dan jenis struktur organisasi? Yang ketiga, bagaimana organisasi dan pengelolaan perpustakaan? Yang keempat, apa itu kepemimpinan dan penegakan kepemimpinan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Kesatuan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, melibatkan aktivitas dan penghubungan antar individu. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, rantai komando. Yang kelima, kesatuan arah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis organisasi. Struktur organisasi terbagi dua, yaitu membagi tugas, mengkoordinasi, dan mengawasi. Yang kedua, menentukan hubungan kerja dan alur komanda. Jenis-jenis struktur organisasi yaitu fungsional, divisional, matriks, tim, dan jaringan. Selanjutnya, perorganisasian perpustakaan. Perorganisasian perpustakaan terbagi menjadi 3, yaitu penempatan staf sesuai keahlian, yang kedua pembagian tugas layanan, dan yang terakhir penyusunan prosedur kerja. Baik, yang terakhir struktur organisasi perpustakaan, yaitu kepala perpustakaan, bagian layanan, bagian pengelolaan koleksi, bagian TI, dan yang terakhir bagian administrasi. Saya Gusti dengan NIM 0601242067. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu struktur perpustakaan. Teman-teman, kalau kita tuh ngomongin perpustakaan, di dalam perpustakaan itu ada beberapa bagian penting. Mulai dari kepala perpustakaan, jadi pimpinan utamanya, sampai bagian layanan, pengelolaan koleksi, dan administrasi. Semuanya tuh punya peran masing-masing supaya layanan perpustakaan itu berjalan lancar. Kan kalau nggak ada perannya masing-masing itu kan ini jadi berantakan gitu, nggak ada yang ini ngerjain yang ini gitu. Semua tuh sama gitu, jadi nggak teratur dia. Yang berikutnya tuh pengertian kepemimpinan. Kalau kita tuh ngomongin kepemimpinan itu bukan cuma soal jadi bos ya, tapi lebih kemampuan buat memengaruhi dan mengarahi orang lain, baik individu atau kelompok. Ini beda dari manajemen, karena kepemimpinan itu lebih ke arah pengaruh dan motivasi. Kan kalau nggak ada kepemimpinan itu kan jadi ini nggak teratur dia, nggak ada yang ngarahin ke sini, ngarahin ke situ gitu. Jadi ya orang itu ya suka-suka mereka gitu, ya mau ngapain, mau gimana gitu. Itu harus ada kepemimpinan ya. Dan berikutnya itu fungsi dan peran kepemimpinan. Seorang pemimpin itu tugasnya bukan cuma nyuruh-nyuruh ya, tapi juga buat ngarahi timnya, ngasih motivasi, bangun budaya kerja yang baik, dan jadi contoh yang bisa menginspirasi. Pemimpin itu bukan cuma dia itu nyuruh-nyuruh anggotanya buat ngapain gitu, tapi dia tuh kayak mau merangkul, ngasih motivasi. Pokoknya itu dia tuh kerjasama lah sama timnya gitu. Pokoknya itu dia tuh harus bertanggung jawab dengan segala apa yang dia pegang itu gitu. Pokoknya tanggung jawab itu nggak boleh dilepas dari dia tuh nggak boleh lengah, dia tuh harus tegas, itu nggak boleh suka-suka dia ngatur, kan dia tuh juga punya aturan. Dan berikutnya tuh gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang otoriter, demonstratis, laissez-faire alias bebas.
Terus ada juga yang transformasional atau yang mengajak berubah bareng gitu. Dia tuh mau merangkul kita sama gitu. Dia tuh nggak mau pokoknya dia tuh harus sama lah sama timnya gitu. Dia tuh nggak mau pisah gitu. Pisah itu bukan berarti harus jauhan ya, kayak itu dia tuh harus sama-sama itu mau ngarahin timnya gitu. Sama transaksional yang artinya tuh yang ngasih imbalan sesuai kerja. Dia tuh mau kalau dia tuh nyuruh, kalau timnya itu kerja keras dan mencapai suatu tujuan itu, ya dia tuh ngasih lebih gitu. Dia tuh ya sama inilah, sama apa yang dikerjain timnya tuh dia sama juga ngasih imbalannya itu. Dan itu pendekatan teoritis kepemimpinan. Dalam teoritis kepemimpinan itu ada 4 pendekatan utama ya. Yang pertama itu teori sifat, yang percaya pemimpin itu lahir dengan bakat tertentu. Dan yang kedua, teori perilaku, fokus ke acara pemimpin dan bertindak. Dan yang ketiga itu teori situasional, yaitu yang menyesuaikan gaya kepemimpinan sama kondisi. Dan yang keempat itu teori kontingensi, yang menggabungkan banyak faktor buat nentuin gaya yang cocok. Dan yang berikutnya itu aktivitas kepemimpinan. Pemimpin yang efektif itu bisa bantu organisasi capai tujuannya, ningkatin kinerja tim, dan bikin lingkungan kerja jadi lebih positif. Pokoknya itu pemimpin itu harus ngajak tim itu kerja sama buat mereka itu mencapai suatu tujuan, karena mereka itu memang ada tujuannya gitu. Mereka itu mau itu yang lebih dari yang sekarang gitu. Mereka tuh nggak mau yang gitu-gitu aja, orang mereka tuh mau berkembang gitu. Pemimpin itu ngajak mereka kerja keras supaya buat gimana caranya perpustakaan yang itu tuh harus berkembang, nggak gitu-gitu aja gitu. Pokoknya itu harus inilah, mereka tuh harus mencapai tujuan mereka, dan mereka tuh mau itu lebih dari yang lain gitu. Intinya harus kerja sama. Dia tuh ngajak tim itu kerja sama, dan dia tuh juga ngarahin timnya itu gimana, harus apa gitu. Bukan cuma dia yang ngapain gitu, tapi dia tuh sama-sama untuk mengajak timnya itu mau bekerja sama. Dan kesimpulannya, jadi intinya organisasi dan kepemimpinan itu saling terhubung. Kalau pemimpinnya baik, organisasinya pun jalan dengan baik dan lancar. Ya sih, harus sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku itu pemimpin itu harus baik, organisasinya pun jadi ikut baik gitu. Dia itu mau ngarahin gitu. Kalau dia itu kan nggak, dia tuh lepas tangan, jadi terus timnya tuh harus apa gitu, gimana. Sedangkan pemimpinnya aja gitu nggak mau ngarahin gimana gitu. Ya itu kan juga memang organisasi itu juga harus tergantung pemimpinnya juga itu siapa, dan dia tuh bagaimana. Kalau pemimpinnya itu nggak apa juga ke timnya, ya timnya harus gimana gitu. Ya kan mereka juga ngikutin apa kata pemimpinnya. Gak mungkin lah orang itu melangkah duluan sedangkan pemimpinnya itu belum melangkah gitu. Ya intinya tuh harus pemimpin itu harus juga kerjasama juga sama timnya gitu, dan harus baik lah, gak boleh menyeleneh gitu. Sekian dari presentasi kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.